Tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Coba bacalah dalam hati teks berikut ini. Setelah anak-anak membaca, mari kita cari pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Pokok paragraf 1 yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Dan pokok pikiran paragraf 2 yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010 mengenai suku-suku di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Selain kaya akan suku bangsanya, Indonesia juga kaya akan budayanya. Bicara soal budaya Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya. Keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan dengan keragaman budaya di Indonesia ini. Budaya di Indonesia ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus kita jaga. Indonesia sendiri sudah terkenal akan keragaman budaya. Maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia dan menetap di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan membantu untuk tetap melestarikannya. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu, apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apakah anak-anak tahu apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, bendi akan bergerak mengikuti arah si kuda. Aktivitas kuda menarik bendi sehingga bendi tersebut bergerak yang disebut gaya. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sifat-sifat gaya adalah dapat mengubah arah gerak benda, dapat mengubah bentuk benda, dan dapat mengubah posisi benda dengan menggerakkan atau memindahkannya. Jenis-jenis gaya adalah gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, dan sebagainya. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Apa
yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Penyebab mobil bergerak adalah karena dorongan dari manusia yang menggunakan gaya otot. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Penyebab lampu dapat menyala adalah gaya listrik. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Penyebabnya adalah karena gaya magnet. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Penyebab buah jatuh dari pohon adalah gaya gravitasi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Penyebab kursi mudah dipindahkan adalah karena gaya gesek. Sekarang, coba anak-anak perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya, ketika kita menendang bola, maka kita akan mengerahkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangatlah fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot adalah membuat gerabah. Karena tanpa adanya gaya otot saat membuat gerabah, maka bentuk gerabah yang ingin dibentuk tidak akan terbentuk sesuai keinginan kita. Coba sekarang anak-anak bacalah teks bacaan berikut. Isi dari bacaan tersebut ialah 1. Gerabah merupakan alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belangga. 2. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. 3. Di Kabupaten Lombok Barat, NTB, juga ada daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumelek. 4. Di Maluku Tengah membuat gerabah yang disebut sempeh. 5. Gerabah dari Kampung Abar, Papua memiliki daya tarik wisatawan karena gerabah yang dibuat dilakukan dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Serta bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.